Memang ISG ini sudah mulai berbalik, mulai uptrend ya, karena sudah menembus resist-resistnya. Kemarin kan ada resist terdekatnya di 7.010, 7.030, 7.050, bahkan ini sudah tersentuh nih. Cuman hari ini saya memang turunnya naiknya lebih rendah dibanding di sesi sebelumnya. Di sesi 1 kan sempat di 7.056 ya Maria, tapi di sesi kedua ternyata harus turun di 7.041. Tapi ini menjadi sinyal yang baik bahwa memang ISG ini sudah ke arah yang menuju tren bullish, apalagi menuju di masa-masa kampanye pemilu. Jadi kalau kita lihat nih Maria, di seperti tahun 2004, 2009, 2014, justru memang pergerakan ISG memang lebih positif ketika menjelang masa kampanye atau masa kampanye setelah sampai hingga masa pemilu nanti. Justru memang ISG menunjukkan tren positifnya, dan ini terjadi lagi di menjelang 2024 untuk pemilu 2024 nanti. Berarti secara proyeksi sebenarnya Anda melihat bahwa Desember nanti apresiasi peningkatan yang terjadi di November akhir ini akan mengekor ya, artinya akan terjadi juga secara kumulatif sampai dengan akhir Desember 2023. Ya, sepertinya memang akan berlanjut hingga terjadinya window dressing nih. Sepertinya memang kita akan menyambut window dressing nih Maria. Karena kalau kita lihat kan ekonomi Indonesia juga masih cukup tumbuh. Apalagi kalau kita bergeser nih ke sentimen global yang dimana memang sangat mempengaruhi pasar keuangan ISG terutama juga rupiah, dimana kan The Fed ini memang akan menahan suku bunga hingga di Desember mendatang nanti ya. Kalau kita lihat kemudian bahkan akan cut rate atau akan memotong suku bunga di periode Mei 2024, dikarenakan kalau kita lihat memang ekonomi US sendiri kan masih cukup baik di 4,9%, kemudian juga inflasinya sudah mulai melandai. Jadi memang banyak sentimen-sentimen positif, apalagi kalau kita lihat hari ini juga ada beredar namanya uang beredar atau M2 ya yang sudah rilis di hari ini, di mana memang M2 kita kalau kita lihat memang bertumbuh tapi sayang memang lebih rendah atau berada di 3,4%, yaitu dari periode sebelumnya sekitar 6%. Jadi kalau kita lihat kenapa uang beredar kita ini turun, dikarenakan DPK atau dana pihak ketiga perbankan Indonesia kita juga turun nih Maria, menjadi 3,9% di Oktober, dari periode sebelumnya itu sekitar 6,4%. Tapi kalau kita lihat memang untuk likuiditas dari perbankan ini masih cukup stabil ya, terjaga, karena kalau kita lihat di mana kredit perbankan Oktober itu masih meningkat di 8,99% dari sebelumnya di 8,96%. Baik, kalau secara keseluruhan sektor sebenarnya tadi finansial nggak terlalu perform karena beberapa bank besar pun juga sebenarnya cukup stagnan gitu ya perdagangan hari ini. Sebenarnya mindset investor sendiri melihat banking sektor kita seperti apa sih? Karena kan kalau kita back to lagi the Fed sebenarnya agak cukup lumayan terprice in lah, udah ketebak gitu ya arahnya seperti apa gitu ya, kemungkinan tidak naikin di bulan ini, mungkin bulan depan gitu ya, walaupun masih ada dua opsi gitu yang bisa ditempuh, tapi kayak dominasinya nggak akan dinaikkan di bulan Desember gitu ya, atau di akhir 2023. Anda melihatnya seperti apa sih? Karena performa BRI hari ini stagnan, BCA juga stagnan, Mandiri juga stagnan hari ini begitu ya, BNI terkoreksi 1,9% untuk the fourth big cap bank ini. Ya, kalau kita lihat memang hari ini finance justru tidak semeringah ya, Maria, justru terkoreksi di 0,9% karena kita lihat bank big caps-nya aja justru hari ini bergerak stagnan, dan bahkan ada yang terkoreksi yaitu Bank BNI di 1,90% seperti Maria bilang tadi ya. Kalau kita lihat memang kan kemarin harga pergerakan perbankan sudah mencapai di price ini atau sudah all time high ya rata-rata. Jadi kalau kita lihat memang ini sudah mulai aksi taking profit nih. Kalau kita lihat kan memang secara kinerjanya masih cukup baik, tapi ternyata ada sektor lain yang lebih menarik sehingga bisa beralih ke sektor lain, dari perbankan ke sektor lain yang lebih menarik dibandingkan perbankan saat ini. Karena kan kalau kita lihat Bank Indonesia kan menahan suku bunga, otomatis sektor perbankan atau finance ini menjadi tidak menarik Maria, tapi justru sekarang itu menarik berada di sektor pertambangan emas, karena kalau kita lihat harga emas ini sekarang sudah menyampai di level 2.000 US dollar per troy ounce. Oke, di sisi lain tadi kita lihat juga terakhir recap ya, infrastruktur yang perform sekali hari ini bahkan di atas 2% penguatnya untuk saham-saham di sektor infrastruktur ya. Ini apa yang menjadi side off-nya dari investor, agak lumayan surprisingly juga menguatnya lebih daripada yang lain begitu ya. Walaupun kita tahu bahwa saham-saham infrastruktur kan memang lagi cukup struggles juga. Mungkin di sini diwakili oleh Telkom yang naiknya juga di atas 2% ya, 2,4%. Seperti apa nih Susi? Ya, kalau kita lihat memang penutupan hari ini justru memang infrastruktur naiknya paling tinggi ya Maria, di 2,83%. Jadi kalau kita lihat di dalamnya saham-saham infrastruktur itu justru saham-saham infrastruktur dan juga saham-saham dari telekomunikasi. Karena kalau kita lihat secara histori ya, di mana kalau menjelang pemilu itu saham-saham yang naik itu biasanya adalah consumer goods, kemudian juga ada telekomunikasi nih Maria. Sehingga hari ini kalau kita lihat saham-saham telekomunikasi seperti Telkom, kemudian ada Excel, kemudian
di sini juga ada Friend dan juga ada Tower ya, dan juga pendukungnya memang hari ini bergerak positif nih Maria. Jadi memang ini adalah salah satu di mana siasat para investor ini beralih ke consumer goods dan juga telekomunikasi yang memang biasanya secara historis justru naik ketika masa-masa menjelang pemilu. Ini kenaikannya hanya kenaikan technicals ya, ataukah memang secara fair value dari per masing-masing harga untuk emiten-emiten telekomunikasi, misalnya seperti Telekomunikasi Indonesia, kemudian Indosat, XL Axiata, tadi juga ada Tower, begitu ya, performanya juga sangat baik. Ini sudah waktunya dalam tanda kutip adalah memang ini momentum gitu ya, karena kita tahu beberapa saham-saham berbasis infrastruktur ini mature sahamnya, kategorialnya gitu ya, yang susah naik ya, termasuk kalau kita lihat Telkom diantaranya. Tapi beberapa naiknya lumayan perform hari ini di atas 2%. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Susi? Ya kalau kita lihat memang sebenarnya ini bisa dibilang hanya short term aja ya Maria. Jadi karena memang menjelang masa pemilu. Tapi kalau kita lihat memang kalau untuk Telkom sendiri kan memang secara kinerja di kuartal 3 itu meningkat ya. Laba di kuartal 3 2023 itu sekitar 6,7 triliun, naik dari sebelumnya sekitar 3,2 triliun. Namun kalau untuk telekomunikasi lainnya memang rata-rata ada yang naik tapi tipis, justru ada yang memang kinerjanya turun tapi harga sahamnya ikut naik nih karena terdorong dari memang masa-masa pemilu di mana sektor-sektor dari telekomunikasi memang menarik untuk dilirik biasanya di menjelang masa-masa pemilu. Oke, hanya karena ada momentum mau ada pemilihan umum saja begitu ya. Sama big event misalnya seperti mau Natal Tahun Baru begitu yang biasanya mungkin menggunakan konsumsi data yang cukup lebih besar gitu. Nah, kita lihat dari posisi rupiah kita saat ini, rupiah juga masih tergolong overall masih sangat-sangat baik, bahwa performanya juga masih luar biasa begitu ya saat ini, dan hari ini pun juga diperdagangkan menguat juga terhadap beberapa mata uang asing lainnya. Anda melihatnya seperti apa untuk rupiah kita yang sudah berhasil menembus di bawah 15.500 per $1 Amerika Serikat ya? Anda melihatnya seperti apa, Susi? Ya kalau kita lihat kan kemarin pergerakan rupiah cukup volatile ya, tapi justru memang dominan masih menguat nih Maria, karena kan kemarin sempat nyentuh di level 15.600 ya, terus turun lagi 15.500, sekarang kalau kita lihat berada di level 15.430. Jadi kalau kita lihat pergerakan dari transaksi asing nih di periode 20 hingga 23 November itu ada transaksi asing masuk itu sekitar 7,03 triliun. Jadi kalau kita rinci dari 7,03 triliun itu ada pembelian 1,59 triliun itu terhadap SBN, kemudian ada juga di saham 0,30 triliun, ada juga dari SRBI atau Surat Berharga Bank Indonesia itu sekitar 5,13 triliun. Jadi memang sekarang ini dana asing ini sudah mulai masuk lagi ke Indonesia nih, sehingga membuat harga rupiah menguat. Selain itu kan dari sisi The Fed sendiri atau sentimen global memang yang akan menahan suku bunga, sehingga membuat dolarnya itu atau indeks dolar itu justru melemah, sekarang sudah berada di level 103 ya kalau kita lihat untuk indeks dolar sendiri. Kemudian kalau kita lihat nih Maria, di mana US Treasury itu sekarang turunnya sudah lumayan sekali loh. Kemarin kan sempat menyentuh hampir 5 ya, atau bahkan 4,9%, dan sekarang tuh kemarin kalau kita lihat sudah berada di level 4,3%, sehingga turunnya sudah cukup signifikan, sehingga membuat investor asing itu justru lebih menarik berinvestasi di Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, untuk rupiah sendiri kalau secara teknikal sendiri kamu melihatnya seperti apa sih? Apakah memang masih akan ada penguatan, ataukah memang ini sudah cukup amunisinya sudah cukup habis begitu ya, atau akan diuji lagi ke level support yang terbaru misalnya seperti di 15.400, 15.300 begitu ya? Ada penguatan tambahan seiring dengan berbagai macam kondisi global yang sudah terpricing, atau justru malah kemungkinan pelemahan rupiah akan terjadi lagi menjelang akhir tahun, seperti apa? Justru kalau saya melihatnya rupiah ini sepertinya akan lebih menguat lagi sejalan dengan pergerakan ISG ya. Karena kalau kita lihat kan di mana The Fed ini akan menahan suku bunga di Desember, sehingga justru membuat investor itu tidak menarik. Kenapa kita harus berinvestasi di indeks dolar dan juga US Treasury AS? Karena justru di Indonesia itu menjadi lebih menarik menjelang ada window dressing juga. Sehingga kalau kita lihat sekarang itu untuk rupiah itu tertahan di level 15.400-an, bahkan kemarin sudah menyentuh 15.400, kemudian melemah lagi 15.600, kemudian sekarang balik lagi menguat di 15.400. Jadi memang level support 15.400 ini cukup kuat ya Maria, sehingga bisa berbalik arah, justru bisa berbalik arah, bahkan bisa menyentuh level yang lebih rendah berada di level 15.300 hingga 15.200 nantinya.
Oke, kita akan lihat nanti seperti apa ya, bisa ke 5.200 secara termin 30 days begitu ya, sampai dengan akhir tahun 2023. Nanti kita akan lihat nanti seperti apa. Sekarang kita lihat opportunity ya untuk saham-saham berbasis pertambangan. Karena kita lihat di Dirt and Gainer Stocks ini beberapa ada yang mengalami penguatan cukup signifikan. Misalnya contohnya MDKA hari ini naiknya 6,22%, diikuti juga dengan Barito Renewables Energy atau Brent yang naiknya di atas 5%. BP hari ini pun juga naik, begitu ya. Bumi Resources pun juga ikut terkerek naik. Kemudian ada Trimegah Bangun Persada NCKL juga naik 2,93%. Anda melihatnya seperti apa sih? Belum lagi di bawahnya ya ada Medco dan lain-lain yang juga terapresiasi naik. Menarik sebenarnya karena kita lihat tadi juga sempat ada informasi terkait mengenai harga komoditi batubara yang ke level 130 dolar Amerika Serikat kembali per metric tons begitu ya. Ini tampaknya juga kemudian menjadi engine tersendiri untuk beberapa saham-saham based on energy begitu ya, atau mungkin ini kalau refleksinya ke Adaro meningkat nih 1,18%. Seperti apa? Susi. Ya sebenarnya kalau yang disebut Maria kan tadi MDKN naiknya paling volatile sekali ya, di 6,22%. Bahkan sebelumnya kemarin tuh MDKN justru turun banget nih kalau kita lihat nih Maria. Karena kan kalau kita lihat untuk indeks di emas sendiri atau gold show-nya itu sudah naik di level 2015 US dollar per troy ounce ya. Jadi kemarin kan memang harganya sempat di 1.900-an lalu bertahan di level 2.000-an, bahkan sekarang sudah menyentuh di level 2015 hingga lebih. Jadi kalau kita lihat memang pergerakan emas ini sejalan dengan penurunan indeks dolar yang turun di 103, kemudian juga turunnya US Treasury di 4,3%, sehingga membuat emas ini jauh lebih menarik dibandingkan dengan indeks dolar ataupun greenback lainnya, sehingga membuat emas ini kembali dikoleksi oleh para investor. Nah, sehingga saham-saham emas hari ini kalau kita lihat ada Antam yang naik 2,15%, ada MDK yang naik 6,22%, juga beberapa saham emas lainnya yang memang meningkat karena terdorong dari pergerakan sentimen emas global yang naik di level 2.000 US dollar per troy ounce.